saya akan membahas sedikit tentang pentingnya layanan bimbingan konseling di sekolah. Bimbingan dan konseling adalah upaya dalam memberikan pelayanan bantuan kepada peserta didik agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal. Layanan bimbingan dan konseling dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok dan diberikan untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan kehidupan pribadi, sosial, kemampuan belajar, dan merencanakan kehidupan di masa depan. Tujuan layanan bimbingan konseling yang pertama, untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahapan perkembangan seperti kemampuan dasar dan bakat-bakatnya. Yang kedua, berbagai latar belakangnya yang ada, seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial ekonomi, serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya. Bimbingan dan konseling diberikan untuk membantu peserta didik agar mendapat beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, mendapat kebahagiaan hidup. Yang kedua, membangun kehidupan yang bermanfaat. Yang ketiga, kemampuan hidup bersama orang lain. Kriteria peserta didik yang mengalami masalah belajar. Yang pertama, prestasi belajarnya berada di bawah rata-rata kelas dan berada di bawah atas tuntas atau KKM. Yang kedua, rendahnya prestasi belajar yang diperoleh tidak sepadan dengan kerja kerasnya dalam belajar. Yang ketiga, perlunya kerja keras dalam belajar karena tingkat kecepatan belajarnya lebih rendah dibandingkan dengan teman-teman sekelasnya sehingga ia sering tertinggal dalam mengerjakan tugas dan soal-soal dari guru. Peran guru BK dalam memberikan motivasi untuk mendinamiskan potensi yang dimiliki siswa dan siswa dapat berkembang sesuai dengan harapan dan cita-cita. Guru BK mengarahkan siswa terkait manajemen diri, kebiasaan, tugas-tugas, dan perilaku yang diharapkan dan sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. Peran layanan konseling dalam meningkatkan mutu pendidikan terletak pada bagaimana bimbingan dan konseling itu membangun manusia yang seutuhnya dari berbagai aspek yang ada di dalam diri. Bimbingan dan konseling di peserta didik. Pendidik bermutu bukanlah pendidik yang hanya mentransformasikan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, tetapi juga harus meningkatkan profesionalitas dan sistem manajemen, di mana kesemua itu tidak hanya menyangkut aspek akademik, tetapi juga aspek pribadi, sosial, kematangan, intelektual, dan sistem nilai. Peran BK dalam keempat nilai yang menjadikan bimbingan konseling ikut berperan dalam peningkatan mutu pendidikan. Sekian dan terima kasih.